Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Emar Kaprina Syaifuddin. Dan saya Salsabila Alsa Azahra. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang tugas Final Project 1 terkait laporan keuangan UMKM Praktek Bidan Mandiri ELI. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas abstrak, introduction, trial and balance, transaction, result and analysis, evidence, reference, dan yang terakhir ada logbook dan documentation. Abstrak. Laporan keuangan menurut para ahli, Masud Mahfud dan Mahmudi adalah hasil akhir dari proses akuntansi, dimulai dari bukti transaksi, kemudian dicatat dalam harian yang disebut jurnal, kemudian secara periodik dari jurnal dikelompokkan ke dalam buku besar, sesuai dengan transaksinya. Tahap proses akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan. Hasil laporan keuangan yang disusun ini didapat dari UMKM yang ada di Surabaya, yaitu Praktek Bidan Mandiri ELI. Laporan keuangan ini memuat seluruh hasil transaksi yang didapatkan selama bulan Juli dan Agustus, memuat berbagai banyak komponen mulai dari neraca saldo, daftar transaksi, dan lain-lainnya. Maka dari itu, dengan laporan keuangan yang ada, kami dapat mengetahui transaksi mulai dari pemasukan sampai pengeluaran yang dilakukan oleh UMKM tersebut. UMKM yang kami pakai adalah Praktek Bidan Mandiri ELI, yaitu UMKM yang bergerak di bidang kesehatan dan layanan masyarakat yang beralamat di Jalan Kendang Sari, Gang 11, Nomor 30, Surabaya, dan memiliki 2 pegawai untuk operasionalnya, serta melayani kurang lebih 10 hingga 20 pasien setiap harinya dengan omset kurang lebih 10 hingga 12 juta per bulannya. UMKM ini tidak hanya bergerak di bidang jasa, namun juga bergerak di bidang dagang dengan menjual obat dan juga resep. Selanjutnya ada trial and balance. Yang pertama ada kas. Di bagian debit sebesar 8.840.000 rupiah. Lalu ada piutang usaha 0. Perlengkapan sebesar 289.000 rupiah di debit. Lalu ada akumulasi depresiasi 0. Peralatan sebesar 240.000 rupiah. Utang gaji 0. Utang listrik, air, dan telepon 0. Lalu ada modal usaha sebesar 34.000 pada posisi kredit, pendapatan jasa sebesar 10.520.000 pada kredit, pendapatan DWR di muka 0, beban lain-lain sebesar 1.145.000 rupiah, dan yang terakhir ada beban administrasi lain-lain, di mana total dari trial balance ini adalah 10.554.000 rupiah. Selanjutnya ada general general transaction. Yang pertama ada kas. Kas ini kita ambil dari periode Juli hingga Agustus, dan pada akhir perhitungan didapatkan saldo kas berada pada debit sebesar 25.062.201 rupiah. Selanjutnya ada pendapatan jasa. Pada akhir periode didapatkan saldo sebesar 33.110.000 rupiah pada posisi kredit. Lalu ada beban lain-lain dengan saldo akhir sebesar 3.242.000 rupiah pada posisi debit. Lalu modal usaha sebesar 120.000 rupiah pada posisi kredit. Utang gaji sebesar 2.380.000 rupiah pada posisi kredit. Beban listrik, air, dan telepon sebesar 20.000 rupiah pada posisi debit. Beban administrasi dan lain-lain sebesar 80.000 rupiah pada posisi debit, lalu utang gaji sebesar 2.380.000 rupiah pada posisi kredit, dan juga utang gaji pada posisi kredit sebesar 2.380.000 rupiah. Dan yang terakhir ada beban gaji sebesar 2.380.000 rupiah pada posisi debit. Kemudian adjusting transaction, yaitu akun. Lalu ada akun penyesuaian, yaitu ada penyusutan peralatan pada akhir periode Agustus yang disusutkan sebanyak 10%, gaji karyawan bulan Juli yang masih terutang, pembayaran air yang belum dibayarkan pada bulan Juli sebesar 40.000,
Lalu terdapat pendapatan jasa yang masih harus diterima di akhir periode Agustus yang terhitung sebagai piutang usaha sebesar 90.000. Dan yang terakhir, terdapat pendapatan jasa yang dibayar di muka di akhir periode Agustus sebesar 85.000. Untuk beban depresiasi peralatan dimasukkan ke dalam akun debit sebesar 123.041 rupiah. Lalu untuk akumulasi depresiasi peralatan dimasukkan ke kredit sebesar 123.431 rupiah ribu. Lalu untuk beban gaji dimasukkan ke debit sebesar 2.380.000 dan utang gaji dimasukkan ke kredit sebesar 2.380.000. Kemudian ada beban listrik, air, dan telepon sebesar 40.000 yang dimasukkan ke debit dan utang listrik, air, dan telepon sebesar 40.000 yang dimasukkan ke kredit. Lalu piutang usaha sebesar 90.000 di debit dan pendapatan jasa 90.000 di kredit. Lalu yang terakhir ada pendapatan jasa sebesar 85.000 di debit dan pendapatan dibayar di muka di kredit sebesar 85.000. Yang kemudian ada laporan laba rugi untuk periode 1 Juli sampai 30 Agustus 2023. Untuk pendapatannya sebesar 22.590.000 juga total pendapatannya. Lalu untuk beban-beban usaha yaitu ada beban listrik, air, dan telepon sebesar 20.000, beban gaji sebesar 2.380.000 dan beban lain-lain 2.030.000 dengan total beban sebesar 4.430.000 sehingga didapat laba bersih sebesar 18.160.000. Kemudian ada laporan perubahan modal untuk periode akhir pada 1 Juli sampai 30 Agustus 2023. Untuk modal pemilik awalnya ada 86.000 dan laba bersihnya 18.160.000. Dan untuk penarikan pemiliknya 0 rupiah sehingga didapat modal pemilik akhir pada 31 Agustus 2023 sebesar 18.246.000. Kemudian ada laporan arus kas untuk periode pada 1 Juli sampai 30 Agustus 2023. Untuk saldo awalnya ada 86.000, laba bersihnya sebesar 18.160.000, utang usaha yaitu 2.380.000, sehingga jumlah kas yang tersedia yaitu sebesar 15.780.000. Untuk aset tetapnya yaitu 422.000 dan untuk kas dari kegiatan pendanaan 0 rupiah sehingga saldo uh, saldo sehingga untuk total dari arus kas A, B, dan C sebesar 16.202.000 sehingga didapat saldo akhir kas sebesar 16.288.000. Ya. Kemudian laporan neraca untuk periode pada 1 Juli sampai 30 Agustus dengan aset lancar yaitu kas sebesar 16.311.000, perlengkapan sebesar 3.893.999.000 dan sehingga jumlah aset lancarnya yaitu sebesar 20.204.000. Untuk aset tetap yaitu peralatan sebesar 422.000 sehingga didapat total aset yaitu dari aset lancar dan aset tetapnya sebesar 20.626.000.
Untuk liabilitas dan ekuitasnya, untuk liabilitas yaitu utang usaha sebesar 2.380.000 dan ekuitas dengan modal pemiliknya 18 juta 18.246.000 sehingga didapat total akhirnya 20.626.000. Berdasarkan laporan keuangan periode Juli-Agustus, UMKM Praktek I dan Eli memperoleh pendapatan sebesar 22.590.000 dengan laba bersih sebesar 18.160.000 dan perubahan modal sebesar 18.160.000 serta memiliki total aset sebesar 20.626.000 yang terbagi menjadi kas, perlengkapan, dan peralatan. Memiliki liabilitas berupa utang usaha sebesar 2.380.000 dan ekuitas berupa modal pemilik sebesar 18.246.000, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa UMKM Praktek Bidan Eli memiliki kinerja yang positif dan baik pada periode Juli-Agustus dengan memperoleh laba bersih sebesar 18.160.000. Dan ini adalah bukti transaksi di bulan Juli dan Agustus. Untuk ini berikut adalah referensi yang kami gunakan dan logbook. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.